Udah ya? Udah ya Mbak ya? Gak kilang-kilang ya? Di filter. Kalau perlu pakai 360 Mbak? 180 deh. Dengan 360 balik lagi. Iya. WhatsApp-nya belum dimatikan itu, nanti keluar cuy gitu Mbak. Oke. Harusnya kacanya besar tuh yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Muardi, ayah bunda sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Masayu Lukna, spesialis anak di acara Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Pagi ini bersama saya sudah ada Dr. Evi Rohayati, spesialis anak konsultan magister kesehatan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dokter Lukna. Bagaimana kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana Dokter Lukna? Alhamdulillah, saya juga sehat dok. Oke. Senang kembali bertemu dengan Dr. Evi di sini ya dok. Iya. Pada pagi ini kita akan mendiskusikan masalah yang sering kita jumpai sehari-hari ini dok di anak-anak ya dok. Kasus sembelit pada anak dokter. Mungkin sebagai pengantar awal Dokter Evi bisa menceritakan sedikit dokter. Oh ya Sobat Muardi, Dokter Evi Rohayati ini merupakan spesialis anak konsultan gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Dokter Muardi. Beliau sudah kembali bersama kita di sini dan kita akan membahas masalah sembelit pada anak. Dokter, sebelum kita memulai diskusi kita, topik yang menarik ya dok ya. Iya. Mungkin dokter bisa menyampaikan sedikit mengenai sembelit pada anak itu secara kriteria atau definisi untuk sembelit sendiri itu seperti apa ya dok? Iya. Kenapa kita pagi ini membicarakan tentang sembelit dokter ya? Iya, Kan dok. sering ya di praktek-praktek kita anak datang dengan susah VAB gitu, serang buang air besar seperti itu. Nah, kenapa sih kadang-kadang anak datang juga tidak dalam susah buang BAB, keluhannya macam-macam ya. Jadi kalau definisinya ya dia susah buang air besar, kemudian jarang frekuensinya ya, jarang daripada biasanya, kemudian juga besar dan menimbulkan rasa nyeri dan juga stres pada anak tersebut. Dan itu pun berlangsung 2 minggu atau lebih, sekitar 3 minggu. Sebenarnya kasus-kasus yang banyak datang itu di poliklinik ataupun rumah sakit itu biasanya sampai mencapai 30% dari kunjungan. Dan 95% atau 90% itu kebanyakan fungsional. Jadi yang organik itu sedikit sebenarnya, seperti itu. Jadi Gitu. perubahan konsistensi dan frekuensi ya dok. Iya. Kalau belum memenuhi masa 2 minggu masih belum bisa dikatakan sembelit. Ya, dokter, kadang-kadang ya? juga belum besar. Kadang-kadang frekuensinya jarang, tapi untuk anak-anak kecil kan kadang-kadang yang ASI eksklusif itu juga jarang ya, seperti Iya. itu. Oh baik, terima kasih. Ayah bunda silakan, saya Ya. tunggu partisipasinya, bisa mencantumkan pertanyaan. Nanti bisa kita diskusikan bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Dr. Evi Rohayati, spesialis anak konsultan magister kesehatan.
Beliau merupakan konsultan gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi. Telah bergabung dengan kita ada Bapak Sanu, Ibu Diah Ayu Agustina, Bapak Reza Chandra, Ibu Ririn Kusma, selamat pagi, Ibu Lavesan Medikai, Ibu Zain Muslimah, Ibu Latifah, Bapak Hafid Gunawan Bintang Maulana, selamat pagi. Sudah ada yang lain, sudah ada Bapak Bintang, Ibu Atria Dewi, Bapak Reza, Ibu Dani Wahyudi, Ibu Nisa Karlifa, Bapak Sanu, Bapak Ervanda, Ibu Meilani, Ibu Ima Evi, dan Bidival, serta Ibu Nur Aini. Dokter Evi, untuk gejala sembelit pada anak ini sendiri biasanya banyak dijumpai mulai usia berapa ya kira-kira, Dok? 60% sekitar dimulai pada 1 sampai 4 tahun ya, tapi kadang-kadang ada yang kurang dari 1 tahun, tapi ada yang lebih daripada 4 tahun seperti itu. Kadang-kadang datangnya juga bukan karena buang air besar, kadang-kadang datangnya dengan nyeri perut gitu, seperti itu. Ya, atau malah seperti diare. Itu yang keciprit sedikit gitu ya, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya teorinya cuma begitu, tapi pelaksanaannya itu aplikatifnya itu kadang-kadang susah gitu. Kenapa? Banyak sekali faktor-faktornya gitu, seperti itu. Mungkin dari faktor anak sendiri, dari faktor orang tua, seperti itu, banyak sekali. Jadi memang banyaknya di usia toddler ya, Dok, ya, di mana anak mulai berlatih untuk toilet training mungkin ya, Dok ya. Kemudian yang menarik ini, Dok, ternyata kecirit itu juga bisa merupakan gejala awal sembelit ya, Dok ya. Biasanya kan mungkin para orang tua, ayah bunda ngira anaknya kecirit selalu datang dengan keluhan, oh anak saya diare, dokter, tapi kecirit begitu. Membedakan itu kecirit suatu kasus sembelit atau suatu diare bagaimana ya, Dok? Kenapa dia kecirit tadi ya, kecirit bahasa Jawanya ya. Karena kan yang paling bawah, bagian bawah itu kan keras ya, sementara dari atas dia numpuk-numpuk terus, jadi makanannya tersebut, sehingga yang keluar hanya cairannya saja. Jadi itu yang menimbulkan seperti keciprit. Kita bisa meraba dengan pemeriksaan fisik, kemudian menanyakan kepada pasien seperti itu tentang konsistensi keras tadi, apakah dia membuang air besar sampai memenuhi toilet seperti itu. Jadi bukan karena jarangnya saja, tetapi kerasnya, buang air besarnya. Begitu, ayah bunda. Jadi kalau misalkan anaknya ternyata ada keluhan kecirit nih, mari silahkan bisa dikonsultasikan dengan konsultan kami. Di sini ada Dr. Evi Rohayati di konsultan gastroenterohepatologi untuk bisa membedakan apakah itu suatu memang kasus sembelit atau kasus yang lain, begitu ya, Dok? Bersama kita di Instagram sudah bergabung Ibu Kartika Gabriela ini, Dok. Ada Selamat pertanyaan. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ibu Kartika bertanya, Dok, anak saya usia 2 tahun, seringkali mengalami sembelit dan menangis setiap mau BAB. Bagaimana mengatasinya, Dok? Iya, usia 2 tahun tadi ya. Iya, Dok. Kalau kenapa ya kok dia tidak mau, sudah berapa lama nih? Kan awalnya berapa lama nih, Bu, kondisi tersebut gitu. Terus apa sih awalnya yang mulai gitu. Kadang-kadang pada anak-anak itu banyak faktor. Awalnya kan dia kejadian konstipasi atau sembelit ini kan biasanya karena dia menahan tahanan, jadi ada rangsangan buang air besar, dia menahan, kemudian terjadi lama-lama menahan terus, rangsangannya hilang, sehingga fesesnya ya, pupnya itu terlihat besar sekali, semakin besar, akhirnya kalau buang air besar akan melukai daripada si duburnya, sehingga menimbulkan nyeri. Seperti itu, dan itu seperti lingkaran setan ya, lingkaran setan terus menerus seperti itu. Nah, kita harus memotong nih, supaya tidak muter-muter balik-balik terus kan. Nah, si ibu ini harus dicari tahu juga apakah yang menyebabkannya. Mungkin pada anak-anak menahan karena ada loh yang kelihatan coro di kamar mandi, jadi trauma, takut ya. Dia trauma ke kamar mandi ketika dia ada rangsangan untuk buang air besar, maka dia menahannya seperti itu. Bisa. Terus kemudian yang kedua bisa karena lumutan atau kotor, atau dia kadang-kadang kalau anak-anak kadang-kadang dibawa pergi keluar. Kalau kita traveling itu kan juga dia akan menahan ya lama-lama. Nah, itu akan menimbulkan perubahan seperti itu. Pertama itu. Kedua, untuk kalau sudah keras banget ya harus dikeluarkan yang kerasnya itu. Jadi dibantu mungkin
bisa dari rumah dengan pencahar dari bawah, sesekali ya, tidak boleh sering ya menggunakannya. Kemudian dibantu dengan pencahar. Kemudian yang tidak obat non obat pun juga dengan edukasi ya. Dan ini pasti lama. Nah, jadi kalau pasien-pasien saya ke saya kalau datang dengan sembelit ini, pasti nanti saya bilang, Bu, ini akan lama gitu. Akan lama, jadi kesabaran perlu. Kan butuh proses ya. Dan anak Ibu Kartika ini sudah berapa lama? Kalau semakin lama, semakin adaptasinya juga butuh waktu. Begitu. Biasanya kalau bertambah usia, bukan, lebih muda ya. Lebih muda itu lebih gampang sebenarnya, lebih gampang daripada lebih usia lebih tua. Tapi kadang-kadang ya aplikasinya ya susah-susah gampang tadi. Banyak faktor tadi. Terus kemudian kalau 2 tahun kan belum bisa dilatih untuk toilet training juga kan. Bagusnya sekitar usia 3 tahun atau 4 tahun itu. Dengan cara ya, tapi nggak apa-apa, dilatih aja, tapi jangan dipaksa ya Bu ya. Setelah misalkan habis makan 30 menit didudukkan di toilet sekitar 5 sampai 10 menit gitu. Kalau di toilet jangan bawa HP. Jangan bawa buku, iya. Biar dia konsentrasi untuk buang air besar gitu. Tapi kalau anak 2 tahun tadi kan dia juga susah. Ya, sebisanya aja kita biasakan dia. Setelah makan 30 menit kita dudukkan. Sekitar 5 sampai 10 menit. Ya keluar Dok, ya sudah nggak apa-apa. Seperti itu. Sabar Bu. Kemudian serat juga bisa, atau minumnya kurang juga bisa. Jadi yang non farmakologi. Tapi kalau sudah ada keras seperti bola ya, bola, ada yang seperti bola golf itu gede banget ya, gitu, itu kita ini kita bantu obat pencahar supaya apa? Supaya empuk. Dan juga kalau ada luka di duburnya kita kasih untuk mengobati luka di dubur itu. Kalau luka duburnya tidak kita obatin, kita sakit terus kan anaknya nyeri, nggak mau, pasti nahan lagi seperti itu. Jadi semuanya bareng-bareng. Iya, berarti diatasi bersama ya Dok, mulai dari pola makannya diperbaikin, kemudian toilet trainingnya mesti dievaluasi ya Dok ya. Semuanya. Bagaimana caranya dia melakukan latihan toilet training di keluarganya. Kemudian jumlah minumannya ya Dok, kecukupan cairan tubuhnya begitu. Ya baik Ayah Bunda. Kita beralih di pertanyaan selanjutnya, Dokter. Di Instagram RSUD Muardi sudah bergabung Bapak Budiman Budi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Pak Budiman. Istri saya baru melahirkan 3 hari yang lalu secara normal. Bayi saya 2 hari ini tidak pup sama sekali. Apakah itu normal? Oh ya, ASI istri saya juga belum keluar, Dok. Ini menurut Dokter bagaimana? Silakan, Dokter Esi. Ini berarti bayinya kan 3 hari ya usianya. Nah, ini pertanyaannya Bapak Budiman tidak ada data apakah 1 hari itu sudah keluar atau belum ya, seperti itu. Karena kalau sudah 24 jam sudah keluar E-nya, kalau ASI itu kan bisa sampai lebih dari 10 hari nggak apa-apa ya. Karena kan diserap semuanya ya. Kalau ini dari lahir sampai usia 3 hari itu tidak buang air besar, maka sebaiknya diperiksakan ke dokter terdekat ya Pak ya, seperti itu. Mungkin ada kelainan di duburnya, seperti itu. Gitu Pak, mungkin Pak. Iya, mungkin memang normalnya harusnya sudah keluar ya Dok. Yang pertama itu mekonium ya kurang Dok, dari 24 jam kurang ya. Dari 24 jam. Kalau memang selama 3 hari belum keluar sama sekali, berarti, lebih baik diperiksakan. Nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu ya Dok. Mungkin termasuk yang 5% tadi ya, sekitar yang organik tadi ya. Jadi jadi harus dicari tahu seperti itu. Kelainan organik yang perlu diwaspadai kira-kira apa aja ya Dok yang misalkan berbahaya? Kita dalam konstipasi dalam sembelit ini kita harus tahu bahwa ada alarm simptom apa ya, alarm simptom tanda bahaya ya atau tanda merah gitu, red flag namanya. Itu bendera merah ya kalau ini. Bendera merah. Kita biasanya bendera putih aja Dok. Gitu ya. Kita bendera merah. Nah, itu misalkan tadi buang air besar tadi pertama tadi ya, kalau lebih dari 24 atau 48 jam ya. Kemudian dia ada muntah bilius atau mungkin beraknya darah. Kemudian ada gagal tumbuh atau kelainan daripada tumbuh kembangnya, seperti itu. Mungkin kita harus cari tahu ya. Iya, begitu ya Bapak Budiman. Jadi kalau dijumpai tanda bahaya tadi seperti yang disampaikan Dokter Evi, ada muntah hijau, BAB darah, kemudian
ada kegagalan pertumbuhan, kenaikan berat badan, lebih baik diperiksakan ke dokter anak terdekat ya dok. Kemudian kita lanjut ya dok ya, sudah banyak ini Sobat Muwardi, ayah bunda yang sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Ibu Diana Ferawati, Bapak Agus Setiadi, Bapak Buduk, dan Ibu Sekar Megawati. Ini ada pertanyaan dari Ibu Silva dok. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi Ibu Silva, Basti. Anak saya 3 tahun dok. Saat ini anak saya BAB setiap minggu hanya 1 kali. Anak menahan BAB. Jadi sekarang kalau BAB berdarah, ini bagaimana solusinya ini dok? Iya. Bu Silva ya, ini anaknya sudah 3 tahun ya. Kemungkinan karena berdarah bisa karena luka ya, luka karena besar atau bagaimana ya. Di sini tidak ada disebutkan bahwa BAB-nya keras. Memang dari frekuensi memang kurang ya. Kan dikatakan normal ketika 3 ya. Kalau kurang dari 3 berarti tidak normal ya. Tapi harus keras ya. Tapi di sini keras nggak? Kalau dia sampai melukai BAB berdarah, BAB-nya coba lihat di duburnya gitu. Kalau ada luka berarti melukai ya, keras banget. Itu kalau sudah keras berarti kita bantu pakai pencahar seperti itu. Selain juga yang tadi non obat-obatan ya, non farmakologi ya, seperti itu. Tinggi serat, ya, air, cairan, kemudian olahraga, seperti itu ya. Gitu polanya. Anak usia 3 tahun ini sebenarnya juga bisa diajarkan untuk teletraining tadi, kan cukup untuk mengajarkan teletraining. Mungkin kalau saya gambarnya ya Mbak ya, yang gambar. Boleh share materi. Gambar yang orang duduk itu Mbak, iya. Untuk toilet trainingnya, untuk gambar orang duduk Mbak. Ya, orang duduk. Ya, ini ya, gambar ini ya Bu ya. Jadi bagusnya memang posisinya jongkok ya. Kenapa? Karena kalau posisi jongkok itu ternyata di gambar yang ketiga itu dia saluran cernanya lurus ya, tanpa ada ikatan daripada muskulus puborektal ya. Nah itu. Kalau toiletnya duduk gimana dok? Ya ini kayak gambar itu ya. Kayak gambar itu berarti beli kayak dingklek ya. Jadi posisi daripada si lutut dan paha memberikan sudut tertentu, sehingga saluran cernanya itu bisa lurus, sehingga gampang ya. Tadi juga 30 menit, kemudian evaluasinya gimana? Ibu sebaiknya punya tanggalan tersendiri nih, gitu. Tanggalan apa ya? Catatan harian ya. Jadi kalau saya sih gampangnya tanggalan itu dicorek. Oh, tanggal 12 buang air besar. Oh, tanggal 16 buang air besar lagi. Jadi tahu, oh dalam seminggu ini berapa kali, seperti itu. Kemudian keras enggaknya. Terus kemudian ada keluhan lain tidak, seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau dia buang air besar, mau anaknya kita kasih reward ya, reward pujian, apa mungkin pelukan, atau kalau anak kecil kan seneng ya kalau kita peluk, kita sun gitu, gitu. Penghargaan mereka kalau kita lebih care kepada kita, wah pinter ya, cantik, cakep gitu. Jadi anaknya seneng. Semangat ya dok ya, ya untuk terus melakukan latihan toilet training berikutnya. Terus tanggalannya kita bintangi biar dia tahu loh, kalau 3 tahun kan tadi sudah ngerti ya gitu. Jadi kita ajarin seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu solusinya, dia harus pakai pencahar Bu, terus kemudian diobatin untuk lukanya tadi. Kalau nggak diobatin nyeri terus. Ya walaupun sudah lunak dia akan menahan terus kan gitu, seperti itu. Ya, mungkin begitu Bunda Silva, sedikit pengalaman toilet training ya. Tadi rekomendasi toilet training dari Dokter Evi mungkin bisa dipraktekkan sambil mengatur pola makan, kecukupan cairan tadi ya dok ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Bunda Atria Dewi. Mohon izin bertanya dokter, kapan kasus sembelit harus diberi obat pencahar dan berapa lama pemberian yang aman? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih Bu Atria Dewi. Di sini kan kapan toh kita harus memakai obat pencahar? Tadi kan pencahar kan untuk mengempukkan ya, mensoftkan melunakkan daripada si feses tersebut. Sehingga kalau fesesnya keras, kita butuh obat-obatan. Tidak cuma dengan pola makan saja, tapi dengan obat-obatan dibantu. Gitu. Terus berapa lama? Berapa lama tergantung daripada berat ringannya. Tadi kan ada yang lama, ada yang cepat gitu. Biasanya kalau ini, tapi kita harus pastikan dia fungsional ya.
Kalau organik beda lagi ya. Jadi di awal tetap kita oh ini fungsional atau organik kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya. Kalau fungsional itu tadi lama gitu. Jadi biasanya 1 bulan, 2 bulan sudah perbaikan seperti itu. Tapi baru diturunkan nanti obatnya, diturunkan ke dosis yang terkecil seperti itu. Nanti ibu bisa bicara dengan dokter anak di dekatnya atau dokter di dekat tempat tinggal ibu gitu, bisa nanti diskusi seperti itu ya. Jadi aman tidaknya ya tergantung daripada keparahan tersebut. Sesuai keluhan klinisnya ya dok. Iya, Nanti kita evaluasi supaya anaknya bisa nyaman, anaknya nyaman untuk buang air besar, gitu, seperti itu. Yang terpenting memang toilet trainingnya ya dok. Jadi selain obat, memang mungkin keluarga supportnya itu harus penuh untuk melatih toilet trainingnya anak supaya saat melakukan latihan anak merasa nyaman, senang, sehingga dia tidak takut lagi, tidak trauma untuk melakukan toilet training mungkin ya dok ya. Kemudian Sobat Muardi, ayah bunda bisa mengirimkan pertanyaan, kami tunggu di Instagram maupun di Facebook ya. Di Facebook sudah ada Bapak Abdul Rahman Baharudin Wahid yang sering bertemu pasien, terima kasih Bapak. Kemudian ada dari Melati Putih, derek menyimak dokter, nggih, monggo. Di Instagram sudah ada pertanyaan berikutnya ini dok, dari Bunda Sekar Megawati. Apakah boleh anak usia 8 tahun sering memakai mikrolek lewat dubur untuk memperlancar BAB-nya, dok? Ya. Ini 8 tahun ya, berarti sudah di atas toddler ya. Iya, kita harus cari. Iya, harusnya sudah bisa ya, sudah bisa mengatur buang air besarnya. Ini pasti harus dicari dulu, Bu. Sekar Megawati. Ini ada apakah gitu? Apakah hanya dia karena sering menahan buang air besar karena memang sering pas ujian. Dia kalau rangsangan untuk buang air besar pas ujian atau pas ngadep guru kan kita kadang-kadang nahan ya, seperti itu. Nah, apakah karena itu ya, atau kalau fungsional, benar-benar karena fungsional tidak ada organik tadi, itu sesekali kalau memang keras sekali ya bolehlah sesekali, tapi harus dicari ya kenapa kok bisa seperti ini gitu. Itu yang penting ya, seperti itu. Nanten Bu Sekar ya. Mungkin bisa dievaluasi apakah ada penyebab stresor psikis ya Ibu. Kalau memang nggak ada, mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter anak terdekat apakah memang untuk memastikan ya tidak ada gangguan struktur anatomi dari saluran cernanya ya dok, karena usia 8 tahun seharusnya BAB-nya sudah bagus, sudah lancar, sudah tidak ada masalah karena sudah melewati masa toilet training itu. Begitu, baik. Kemudian kita berlanjut ini dok ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Novia Ovi. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya, saya bukan anak yang sering makan sayur, sering sembelit, itu kenapa ya dok? Maksudnya anaknya sering makan sayur dok, tapi mungkin sering sembelit, masih sering sembelit. Itu kira-kira kenapa ya dok? Penyebabnya, mungkin penyebabnya bukan hanya karena pola makan yang kurang serat aja ya dok ya? Dia sering, tapi dia sering makan sayur ya, anaknya sering makan sayur tapi sering sembelit ya. Itu tadi salurannya tadi kan yang di bagian bawah, dia sudah berapa hari nih nggak buang air besar. Misalkan anak saya 1 minggu yang lalu buang air besar. Hati-hati, kadang-kadang ibu-ibu itu menganggap kecil segini itu sudah buang air besar. Padahal yang gede banget kita harus nanyakan buang air besar yang buahnya itu sejak kapan gitu. 2 minggu yang lalu dok gitu. Yang setelah itu kecil-kecil segini, secuplik-cuplik gini, ini sudah dianggap kadang-kadang. Nah itu sebenarnya belum. Nah takutnya seperti itu. Jadi kan kalau keluarnya kecil-kecil kan berarti di dalamnya masih ada yang keras gede banget kan gitu. Nah kalau kita kasih sayuran terus, itu sayuran kan susah dicerna ya. Jadi tambah bikin sampah ya kadang-kadang. Jadi akan menumpuk. Jadi yang di bawahnya ini harus kita keluarkan dulu yang kerasnya ini. Tetapi kalau belum, dia akan numpuk terus. Jadi keras, tambah lagi seperti itu. Kadang-kadang malah, dok, anak saya susah buang air besar. Saya kasih kates 1 biji. Ya. Kan papaya ada yang segini ya, yang ini gitu. Wah, ini nambah sampah ini di dalam saluran cerna. Jadi harus kita keluarkan. Kalau di rumah tidak bisa, jarang sih kita sembelit dirawat ya. Tetapi kalau sudah keras sekali ya kita bantu untuk melunakkannya, mengeluarkannya. Setelah lunak semuanya keluar,
baru kita Atur berikan ya. polanya lagi. Teratur seperti itu dengan pencahar gitu untuk melunakkan terus sampai didapatkan buang air besar yang nyaman tadi. Seperti itu. Buang Ya. air besar yang konsistensinya bagus ya dok, Ya. sampai dan frekuensinya itu tadi yang normal antara 3 kali sehari sampai 3 hari sekali. Dan anak nggak nyaman, nggak nyeri Ya, tadi nggak ya. menangis. Ya. Mungkin seperti itu ya Bunda. Kita berlanjut dok, ini ke pertanyaan berikutnya sudah ada dari Ayah Rizky Valevi. Dok, apakah sembelit pada anak juga bisa menjadi tanda penyakit yang berbahaya? Iya. Tadi kan sembelit kan tadi kita harus bedakan ya. Ya. Tadi 90% bias kebanyakan adalah normal ya, ya karena fungsional. Jadi mungkin perlu tindakan pola hidup dan juga obat-obatan pencahar, tapi ada yang 5% sampai 10% adalah organik. Organik bisa macam-macam tuh. Bisa tadi kelainan namanya yang kita sebut Hirschsprung disease ya, seperti itu. Atau bisa juga hipotiroid gitu kan. Nah, itu kan perlu pemeriksaan. Makanya kalau yang organik sebaiknya diperiksakan ke rumah sakit atau dokter terdekat ya Pak Rizky Valevi, sehingga bisa tahu apakah ini kelainannya itu normal atau ada gangguan yang lain seperti itu, dokter. Organik itu. Iya. Iya, begitu mungkin Ayah Rizky. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada pertanyaan dari Bunda Soraya Cynthia. Dokter, anak saya setelah lepas pampers jadi tidak mau pup. Kira-kira apakah bahaya anak yang sering menahan pup? Maksimal berapa lama ini dok pupnya boleh ditahan? Ini Bu Soraya, selamat pagi menjelang siang ya Bu Soraya. Ini sayangnya nggak dicantumkan usianya ya. Iya, sepertinya Jadi kalau lepas pampers itu mungkin usia-usia toilet training ya dok ya. ya mungkin 3 tahun ya atau 4 Iya. tahun, 4 tahun saya. Karena kan awal-awal dengan memakai pampers itu kan anak-anak bisa pup di sembarang tempat ya. Misalkan di meja makan, ada pampers kok Iya. gitu. Nah, jadi dia takut kadang-kadang kalau bukan dia kan sudah terbiasa nih. Terbiasa dengan pampersnya ya. Iya. Nyaman dengan itu buang air besarnya. Sehingga ketika dilepas, anak kan butuh juga adaptasi ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang pup di celana seperti itu, terus ibu nggak sabar, anak jadi takut. Nah, itu harus perlu digali lagi ya Bu ya. Kemudian sering menahan pup. Ya tadi kalau ditahan kan rangsangan untuk buang air besar kan akan hilang. Begitu kalau terjadi terus-menerus sehingga buang air besarnya jadi fesesnya jadi keras. Tadi kalau keras susah. Jadi lingkaran itu tadi harus diputus Bu gitu. Berapa lama pup ditahan dok? Ya seharusnya tiap hari buang air besar ya, iya. Harusnya bisa. Minimal tadi seminggu 3 kali ya, seperti itu. Kalau makannya biasa. Ini kalau fungsional ya. Sekali lagi kalau ya Bu ya, fungsional, tidak ada gangguan yang lain penyebabnya seperti itu. Itu Bu Soraya mungkin. Jadi mungkin karena ini di usia toilet training butuh Iya. pembiasaan ya dok. Mungkin toilet training itu anak kan baru masih beradaptasi, jadi butuh pembiasaan. Mungkin setiap pagi perlu didudukkan di toilet sebelum mandi pagi ya dok ya. Iya. Minimal 30 menit supaya dia merangsang untuk BAB. Kemudian tadi yang penting reward tadi ya dok ya, Iya. yang seperti dokter Evi sampaikan. Pemberian penghargaan untuk anak, pujian, pelukan, ciuman gitu, Iya. yang membuat tanda kita senang nih anak ini berhasil supaya dia semangat lagi untuk melakukan toilet training yang Iya. berikutnya. Begitu Benar, ya Bunda. benar. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok, dari Bunda Deamita Amima. Dok, apakah pemberian yogurt bisa membantu